warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti, kelas 3A Keperawatan. Kali ini saya akan menjelaskan 12 saraf kranial. Yang pertama, saraf olfaktori. Saraf olfaktori lah yang berperan dalam penciuman. Saraf tersebut mengirim informasi dari hidung ke otak terkait bau yang ada di sekitaran kita. Yang kedua, saraf optik. Saraf inilah yang berperan dalam penglihatan kita. Saat kita menerima cahaya dari luar bersama dengan bagian-bagian mata, saraf ini akan membantu menyampaikan informasi ke otak untuk diolah sehingga kita bisa mengenali objek yang kita lihat. Yang ketiga, saraf okulomotor. Saraf okulomotor memiliki dua fungsi motorik, yaitu mengontrol fungsi otot serta respon pupil di mata. Saraf inilah yang mengatur 4 dari 6 otot yang ada di sekitaran mata. Otot-otot tersebut membantu mata bergerak dan berfokus terhadap objek tertentu. Saraf okulomotor juga membantu mengontrol ukuran pupil sebagai respon terhadap cahaya yang diterima oleh mata. Yang keempat, saraf troklear. Saraf troklear mengontrol otot oblik superior yang berperan untuk menggerakkan bola mata ke bawah atau saat mata melotot dan kembali seperti semula. Yang kelima, saraf trigeminal. Saraf trigeminal adalah saraf kranial terbesar dan memegang kedua fungsi, motorik maupun sensorik. Saraf trigeminal sendiri dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, saraf optalmikus. Saraf optalmikus berfungsi untuk mengirim informasi sensori dari wajah bagian atas seperti dahi, kulit kepala, dan kelopak mata. Yang kedua, saraf maksilaris. Saraf maksilaris berperan mengirim informasi sensori dari bagian tengah wajah seperti pipi, bibir atas, dan rongga hidung. Maksilaris juga mempersarafi gigi-gigi yang ada di rahang atas. Yang ketiga, saraf mandibular. Saraf mandibular berfungsi dalam sensorik serta motorik. Saraf ini bertugas mengirim informasi dari telinga, bibir bawah, dan dagu. Saraf ini juga mengatur pergerakan otot rahang dan telinga. Saraf mandibular pun mempersarafi gigi-gigi rahang bagian bawah. Yang keenam, saraf abdusen. Saraf abdusen berfungsi untuk mengatur pergerakan otot yang disebut otot rectus lateral. Otot ini berfungsi berhubungan dengan pergerakan mata, menjadi salah satu otot yang berperan saat mata melotot dan melirik. Yang ketujuh, saraf facialis. Saraf facialis juga memiliki fungsi motorik dan sensorik. Saraf facialis terdiri dari 4 percabangan yang masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, pergerakan otot agar kita bisa memunculkan ekspresi wajah. Yang kedua, pergerakan dari kelenjar lakrimal, submaksilar, dan submandibular. Yang ketiga, merasakan sensasi dari telinga luar. Yang keempat, kemampuan merasakan makanan. Yang kedelapan, saraf vestibuloklear. Saraf ini berperan dalam menggerakkan dan membantu keseimbangan manusia. Saraf ini mengandung 2 komponen. Yang pertama, saraf vestibular yang membantu tubuh merasakan adanya perubahan posisi kepala akibat gaya gravitasi. Tubuh akan menggunakan informasi untuk tetap berada di posisi seimbang. Yang kedua, saraf koklaris, yaitu membantu manusia mendengarkan serta mendeteksi gerakan dari suara. Yang kesembilan, saraf glosofaringeal. Saraf ini berperan dalam fungsi motorik dan sensorik. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, saraf berperan dalam fungsi sensorik. Saraf ini menerima informasi dari tenggorokan, tongsil, telinga tengah, dan lidah bagian belakang. Saraf ini juga berperan untuk merasakan sensasi di lidah bagian belakang. Yang kedua, saat berperan dalam fungsi motorik, saraf ini mengatur pergerakan otot silofagius yang memungkinkan tenggorokan untuk melebar dan memendak. Yang ke-10, saraf vagus.
Saraf vagus memiliki bagian fungsi mulai dari fungsi motorik, sensorik, hingga parispatik. Yang pertama, bagian sensori. Dari saraf ini berperan merasakan sensasi dari telinga luar, tenggorokan, jantung, dan bagian organ-organ yang terdapat di perut. Yang kedua, bagian motorik. Saraf ini berperan mendukung pergerakan tenggorokan dan langit-langit mulut bagian lunak. Yang ketiga, bagian parispatik. Saraf ini berperan dalam mengatur detak jantung dan memfasarafi otot halus disalurkan ke pernafasan, paru-paru, dan saluran cerna. Yang ke-11, saraf aksesorius. Saraf ini berperan untuk mendukung motorik atau pergerakan dari otot leher. Otot inilah yang mengontrol otot di leher, sehingga kita dapat menggerakkan leher sesuai keinginan. Yang ke-12, saraf hipoglossus. Saraf ini berperan untuk tugas motorik. Saraf inilah yang mengatur pergerakan otot lidah. Terima kasih, itulah penjelasan 12 saraf kranial. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.